Iya udah diproses kan. Jadi aku juga kemarin udah bilang udah langsung diproses aja. Orang kayak gitu kalau didiemin terus nggak bakalan berubah juga kan. Jadi mendingan kalau urusan adik-adik aku nggak terima juga, jadi langsung diproses aja langsung. Iya karena kan emang udah tindakan ayahnya juga kayak gitu kan. Jadi aku langsung bilang udahlah kalau yang gitu-gitu langsung dituntasin aja udah gitu. Karena udah diproses. Kemarin gimana prosesnya? Udah laporan. Iya, udah diterima laporan. Udah terima laporannya. Ya bagus lah kalau gitu. Iya, gitu. Karena kan kalau nggak hujat kayak gitu tuh nggak akan selesai kan. Apalagi kan adik-adik kenanya. Kan juga kemarin kasusnya karena itu ya, karena masalah ada adik-adik dibawa juga, terus bunda juga kan diisukan kan kayak katanya selingkuh lah di TikTok gitu-gitu loh. Jadi kayak ibaratnya dijelekan lah nama bunda, nama anak-anak juga. Yang terpenting kan ini kan nama anak-anak kan, kata ayah juga gitu. Sebagai kakak gimana? Sebagai kakak laki-laki yang paling tua nih Onyo, gimana cara Onyo? Pastinya nggak terima karena kan emang itu kan kenanya ke adik aku kan. Jadi kalau untuk kayak gitu karena kan udah terlalu too much banget kan. Kemarin udah terlalu keterlaluan, ngatainnya itu hampir kemana-mana juga gitu. Jadi aku juga nggak pernah ketemu orang ini sih. Jadi aku bilang maksudnya. Jadi aku DM, pas aku DM nggak dibalas. Terus aku langsung DM ke orangnya juga nggak dibalas. Udah pokoknya ayah aku serahin semua itu sama ayah aja udah. Aku DM kemarin gitu. Reaksinya apa? Nggak ada balas juga. Sempat ngobrol juga sama bunda juga nggak sih terkait ini kan bunda kan keseret-seret juga kan. Nggak ada ngobrol juga. Tapi untuk menguatkan Thalia ini dia seperti apa? Nggak perlu dikuatin apa-apa karena dia juga nggak tahu permasalahannya dan dia masih kecil juga kan. Menurutku ini urusan orang tua, untuk urusan ayahku sama bundaku. Ini mereka berdua yang akan selesaiin itu. Apa nih? Ya kesal banget lah. Kemarin aku sampai nggak jadi bola sama nggak jadi masuk kampus kan. Karena menurutku moodku kemarin kurang bagus banget. Jadi nggak bisa diganggu, diam di mobil kayak bacain komen-komennya gitu, DM orangnya nggak dibalas juga. Terus pas aku lihat DM-ku akunnya hilang kan kemarin. Ngobrol ke bunda? Iya, nggak ngobrol ke bunda. Ke bunda juga nggak ngobrol. Ke ayah cuman aku bilang udahlah langsung selesaiin aja. Baik kak. Baik kak. Ya kemarin kan bunda juga bikin podcast sama Kak Jordi kan, gitu. Jadi ya udahlah, maksudnya baru kepergiannya juga, jadi pasti capek juga gitu. Cobaan datang bertubi-tubi untuk dia sama ayah juga. Jadi menurutku untuk permasalahan kayak gitu udah nggak perlu lama-lama lagi. Masuk laporan, tarik orangnya, masukin penjara, udah selesai. Gitu. Itu aku kemarin bilang sama ayah, udah. Kalau untuk masalah adik-adik kan ayah juga udah tahu aku harus kayak gimana kalau tentang adik-adik. Kalau tentang aku ya aku diam aja karena nggak bener. Kalau adik-adik juga sebenarnya emang nggak bener sih. Maksudnya emang aku juga nggak tahu orang ini, aku juga nggak tahu siapa dia gitu. Jadi kalau permasalahan adik-adik pastinya aku juga nggak tinggal diam. Jadi aku langsung bilang ya karena kalau untuk seumuran aku nggak bisa untuk urus kayak gitu-gitu kan. Karena belum cukup umur gitu. Jadi aku bilang ya udah ya. Ini semua aku serahin sama ayah aja gitu. Begitupun juga ke bunda gitu. Kalau ketemu orangnya sebenarnya gini nih, yang bikin ini kan yang aku baca komentar dari orang-orang juga, yang bikin berita ini kan satu pihak kan, satu orang doang kan. Nah orang ini itu nggak ternyata itu dia juga nggak tahu kalau misalkan dirinya dia itu lagi viral gitu, lagi dibicarakan. Jadi kalau Om tanya ketemu orang ini, harusnya aku ketemu sama orang ini yang bikin beritanya, baru aku kayak gimana gitu ya. Karena aku juga tahu mungkin kenalan orang ini tuh cuma nerka-nerka doang aja gitu. Jadi yang kurang ajar itu yang bikin beritanya gitu. Yang bikin beritanya kalau nggak salah itu akunnya siapa aja? Ibu-ibu deh. Iya, ibu-ibu. Yang bikin berita ini tuh kan aku tanya, iya ini foto kirim ke Onyo, dia cowok atau cewek? Terus ayah bilang ibu-ibu, terus aku bilang aduh ya aku bilang ya ampun. Maksudnya dia juga karena dia juga punya anak pasti kan. Gitu, tapi nggak tahu ya karena aku juga belum ketemunya. Aku sih pengennya pas sudah dapat, aku juga pengen ketemu langsung. Gitu, aku pengen ketemu langsung, mau ngomong juga permasalahannya apa. Apakah kita ada bikin ibu sakit hati atau salah ucap buat ibu? Oh kalau minta maaf mungkin aku juga nggak tahu ya, karena permasalahannya kan kenanya ke adik aku sendiri kan. Jadi yang dihujat adik aku juga, yang diomongin adik aku juga kan gitu. Kalau minta maaf, kalau aku juga punya ibu sih, jadi aku juga nggak tegaan orangnya kalau lihat seorang ibu kayak gitu. Cuman aku nggak habis pikir aja, seorang ibu bisa ngomong kayak gitu,
karena dia seorang ibu juga yang nggak punya hati aja. Tapi nggak tahu sih pas ketemu langsung, aku nggak tahu kayak gimana. Jadi takut bersosmed nggak sih, kan ibaratnya takut bersosmed gitu, kan adik-adik nanti saat gede gitu pengawasannya gitu-gitu. Enggak sih, enggak. Aku paling bilang ke Cici sih, maksudnya jangan terlalu dengerin apa kata orang. Dengerin Koko aja, dengerin Koko, dengerin Bunda, dengerin Ayah, gitu. Dengerin Nai gitu. Dengerin orang yang Cici tahu, gitu. Jangan dengerin orang yang Cici nggak kenal. Gitu aja sih paling ya. Terima kasih ya. Makasih. Kabar mengejutkan kembali mengguncang jagat hiburan tanah air. Sarwendah, istri dari presenter kondang Ruben Onsu, diterpa isu tak sedap. Seorang pria misterius mendadak muncul dan membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengklaim bahwa dirinya adalah ayah biologis dari Thalia Putri Onsu. Tak hanya itu, pria tersebut juga menuding bahwa dirinya pernah memiliki hubungan spesial dengan Sarwendah di masa lalu. Tuduhan ini langsung memicu kehebohan publik dan menyeret nama seluruh anggota keluarga Onsu, termasuk Betran putra Onsu yang selama ini dikenal sebagai anak sulung yang sangat menyayangi adik-adiknya. Di tengah panasnya isu yang menyeret nama baik keluarganya, Betran akhirnya angkat bicara. Seperti apa isi hatinya saat melihat sosok bunda dan adik yang sangat ia cintai diseret dalam pusaran gosip liar. Benarkah ini hanya fitnah belaka atau ada kebenaran di balik semua ini? Simak selengkapnya dalam ulasan lengkap berikut ini. Beberapa hari terakhir, media sosial dihebohkan dengan tudingan mengejutkan terhadap Sarwendah, istri dari Ruben Onsu. Seorang pria yang belum diketahui identitas aslinya, muncul lewat media sosial dan menyatakan bahwa dirinya adalah ayah biologis dari Thalia Putri Onsu, anak kedua dari Ruben dan Sarwendah. Tak hanya itu, pria tersebut juga menyebut bahwa dirinya memiliki hubungan spesial dengan Sarwendah di masa lalu, bahkan sebelum Ruben menikahinya. Klaim ini langsung memicu kontroversi dan membuat netizen terbelah. Di tengah ramainya kabar tersebut, Betran putra Onsu, putra angkat Ruben dan Sarwendah yang dikenal sangat dekat dengan keluarga, akhirnya buka suara. Dalam sebuah siaran langsung di media sosial, Betran mengatakan, "Lebih besar dari keluarga ini dibangun dengan cinta dan pengorbanan. Aku percaya bunda dan ayah Ruben. Aku hanya bisa mendoakan semoga semua fitnah ini cepat berlalu." Pernyataan tersebut disampaikan dengan wajah penuh emosi dan mata yang tampak berkaca-kaca. Komentar pun membanjiri berbagai platform. "Anak baik banget. Salut sama Betran. Di usia muda, dia sudah sangat dewasa menyikapi isu sensitif kayak gini. @teambensu _lover. Kalau nggak ada bukti, jangan asal ngomong. Kasian Thalia dibawa-bawa. @netral aja. Kalau memang ada bukti, kenapa gak dibawa ke jalur hukum aja daripada viral di medsos?" Sementara sebagian lain justru mempertanyakan keaslian tudingan tersebut karena tak disertai bukti konkret, baik berupa dokumen maupun tes DNA. Kasus ini menjadi pengingat keras tentang betapa bahayanya fitnah dan klaim sepihak yang dilemparkan begitu saja di media sosial. Terlebih ketika isu tersebut melibatkan anak di bawah umur, seperti Thalia, yang belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi namun harus menanggung beban psikologis dari opini publik. Dalam era digital saat ini, siapapun bisa bicara, siapapun bisa viral. Tapi tidak semua yang viral itu benar, dan tidak semua yang diam berarti salah. Keluarga Onsu yang selama ini dikenal harmonis, kini diuji dengan kabar miring yang menyentuh ranah paling pribadi, hubungan keluarga dan kepercayaan. Apakah ini murni pencemaran nama baik, atau ada kebenaran di balik klaim mengejutkan tersebut? Waktu dan bukti konkret yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, publik harus lebih bijak dalam menyerap informasi dan tidak terburu-buru menghakimi. Bagaimana menurut kalian? Apakah tudingan ini layak dipercaya, atau hanya cari sensasi demi viralitas? Dan bagaimana menurut kalian sikap Betran? Apakah sudah cukup dewasa menghadapi masalah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan update terbaru dari dunia hiburan dan gosip selebriti. Sampai jumpa di video selanjutnya.